Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mafakusuma dari mahasiswa Sarjana Kebidanan semester 4. Saya bersama teman-teman saya yaitu Tasya Safa Salsabila sebagai konselor, Nurtika Ramadhani sebagai konseli atau klien, dan Tiara Listi sebagai penyampai penata laksanaan akan menyampaikan video simulasi pendekatan HEADS kepada remaja. Pendekatan HEADS merupakan metode sistematis yang digunakan untuk menggali kondisi psikososial remaja secara menyeluruh, mencakup aspek home atau rumah, education atau pendidikan, eating atau pola makan, activity atau aktivitas, drugs atau obat-obatan, sexuality atau seksualitas, safety atau keselamatan, dan suicide atau pemikiran bunuh diri. Dalam video ini, kami akan menunjukkan peran bidan dalam memberikan dukungan dan penata laksanaan awal sesuai dengan kewenangannya. Selamat pagi Detika, gimana kabarnya pagi hari? Selamat pagi juga Ibu, kabarnya hari ini saya merasa sedikit sedih. Oke, hari ini aku bakal tanya-tanya sedikit ya sama kamu ya, nggak apa-apa kan? Iya boleh kok Ibu. Kalau misalnya kamu merasa terganggu atau merasa nggak enak sama pertanyaan aku nanti, kamu bisa bilang nggak nyaman ya, atau mungkin kamu kasih isyarat kamu nggak suka sama pertanyaan aku. Iya Ibu. Nanti jangan khawatir ya, nanti kerahasiaan yang kamu ceritakan ke aku bakal dijaga dengan baik. Baik Ibu, saya akan menyampaikan apa yang saya rasakan sekarang. Oke, sekarang kamu udah siap nggak buat aku tanyain? Siap Ibu. Oke, sekarang kamu tinggal sama siapa? Saya tinggal sama mama, papa, dan ada adik dan juga kakak. Oke, terus kamu merasa nyaman gak di rumah atau ada hal yang buat kamu ngerasa nggak betah gak di rumah? Nyaman sih, cuma aku jarang banget bisa cerita ke orang tua tentang masalah yang saya alami. Berarti kamu pernah nggak menceritakan masalah kamu sama kedua orang tua kamu? Gak pernah, takutnya mereka marah gitu Ibu. Makanya saya berkonsultasi kepada Ibu. Kalau sekolah kamu gimana? Kamu suka nggak kalau di sekolah? Akhir-akhir ini enggak Bu. Kenapa tuh? Teman-teman di kelas atau berbicara tentang saya, terus mereka bisik-bisik, itu menyebabkan saya menjadi minder gitu Ibu. Kamu udah pernah ngelaporin ke guru nggak atau cerita ke guru-guru? Pernah Ibu, tapi ya, guru-gurunya nggak ada respon gitu. Oh iya. Kalau makan kamu kayak gimana sehari-hari? Tetap nafsu kah? Atau mungkin ada penurunan berat badan nggak selama akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya kadang-kadang nggak nafsu gitu makan Ibu. Terus saya merasa pada pakaian saya, baju dan pakaian saya itu longgar Ibu. Kayaknya saya ada penurunan berat badan gitu Ibu. Oke, baik. Biasanya kamu habis pulang sekolah atau di luar sekolah ngapain? Nah, saya dulu itu Bu, sama mahasiswa yang aktif sering mengikuti kegiatan seperti ekskul. Tapi akhir-akhir ini saya merasa ingin sendiri gitu Ibu. Nggak tahu juga kenapa penyebabnya. Kalau kamu punya teman dekat gak untuk diajak curhat atau cerita-cerita? Kalau dulu itu ada, tapi teman saya yang dekat itu sudah pindah Ibu. Gitu. Aku mau nanya tentang hal sensitif ya, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Nah, sebelumnya ada yang pernah nawarin kamu rokok atau obat-obatan gitu nggak? Pernah, tapi akunya nggak mau. Oke, itu bagus ya, itu langkah yang tepat. Karena itu bakal bisa merugikan diri kamu sendiri. Ya, sebelumnya ada pernah pacaran nggak? Pernah sih Ibu, saya pacaran. Nah, saya sini sedikit cerita ya Iya, Ibu ya boleh. tentang permasalahan saya yang saya alami sekarang. Nah, jadi gini Ibu, saya itu sudah hubungan saya sama pacar saya itu udah lama Ibu, tapi semakin lama hubungan saya sama dia, dia itu mau minta yang aneh-aneh Ibu. Nah, contohnya itu maaf ya Ibu ya, mau minta daerah yang sensitif menurut saya. Nah, terus saya itu nggak mau kan Bu, tapi dia ngancam saya untuk putus. Terus saya ini nggak mau kan putus sama dia gitu. Nah, saya itu sudah sayang benar sama dia itu lah Bu. Nah, jadinya saya kasih lah, maaf ya Ibu ya. Mungkin ini tuh suatu hal yang salah ya Ibu ya, tapi saya melakukan itu. Nah, jadinya tuh saya nggak punya uang kan Bu, dia tuh mau minta uang sama saya. Kalau tidak ngasih dia uang, dia akan menyebarkan foto saya tersebut gitu Ibu. Nah, ternyata dia tuh sebarkan Ibu sama teman-teman dia terdekat, lalu saya itu dibully dan menyebabkan saya minder gitu Ibu. Ya, jadi itu alasan kamu kenapa sekarang jadi minder dan males keluar sekolah gitu ya? Iya Ibu, saya malu gitu.
Nah, kalau kayak gitu kamu pernah dipukul atau disakiti fisika nggak sama teman-teman kamu? Pernah Ibu. Dulu tuh saya tuh didorong sama teman sampai saya jatuh, sampai luka juga itu Bu, sampai memar kaki saya itu. Terus saya tuh kan ada tugas dikasih Iya, Ibu. Sebelum saya mengumpul tugas, Iya. mereka itu mensobekkan buku saya Ibu, sampai saya dihukum sama guru tersebut. Gitu Ibu. Sedih ya pastinya kalau dapat perlakuan kayak gitu dari temennya. Iya, Itu Ibu. juga udah termasuk kekerasan di sekolah. Kalau misalnya bisa kamu tuh lapor ke guru atau ke orang dewasa yang bisa kamu percayai ya. Baik Ibu, kalau kayak gitu. Selama kamu mengalami kejadian akhir-akhir ini, kamu pernah nggak ngerasa untuk menyakiti diri kamu sendiri? Pernah sih Ibu. Saya itu sampai melakukan sayat-sayat di tangan dan paha saya ya Ibu ya. Nah itu tuh saya lakukan itu biar saya meluapkan semua emosi saya yang saya pendam selama ini Ibu. Gitu, Ibu. Pelampiasan kamu Ya. ke situ ya. Pelampiasan saya sendiri. Itu sampai sekarang atau sudah berhenti? Berhenti Ibu. Baik Tika, makasih ya udah mau cerita. Kamu udah mau cerita panjang lebar, terus juga terbuka sama saya. Kamu nggak sendirian, di sini juga ada saya ya. Jadi kamu nggak perlu merasa sendirian. Terus juga kamu juga berhak untuk merasa aman dan bahagia. Nanti kalau misalnya Detika mau ada pertemuan lagi dengan saya, mau cerita-cerita lagi, boleh nanti kita atur pertemuannya ya. Atau misalnya Detika mau merasa aku perlu nih ke psikologi gitu. Nanti bakal saya arahkan ke psikolog kayak gitu ya. Baik Ibu, saya mau mengucapkan terima kasih atas semuanya. Ibu sudah mendengar keluh kesah yang saya alami selama ini. Mohon ya Ibu ya, dengan Ibu saya sudah percaya juga sama Ibu. Terus Ibu jaga privasi saya, karena saya sudah menyampaikan rahasia saya sama Ibu. Detika nggak usah khawatir ya untuk rahasia. Semua cerita Detika tadi kita jaga untuk berdua aja. Privasi pastinya aman. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Detika. Sehat-sehat ya. Iya, Ibu juga. Sebagai bidan, langkah penata laksanaan awal yang dapat kita lakukan meliputi yang pertama, edukasi dan dukungan emosional. Kita dapat memberikan dukungan verbal, menunjukkan empati, dan memberikan validasi terhadap perasaan klien. Kita dapat memberikan edukasi bahwa tindakan bullying adalah tindakan yang salah dan bukan merupakan kesalahan dari klien. Menyampaikan bahwa mencari bantuan adalah tindakan yang berani dan sehat. Yang kedua, kita dapat melakukan kolaborasi dengan tim profesional. Kita dapat merujuk klien ke psikolog atau konselor sekolah untuk pendampingan lebih lanjut. Bila terdapat tanda-tanda depresi berat hingga perasaan ingin bunuh diri, kita dapat merujuk segera ke fasilitas kesehatan jiwa. Yang ketiga, kita dapat melakukan pendekatan keluarga. Kita dapat menghubungi orang tua maupun wali secara hati-hati dan profesional. Kita dapat memberikan edukasi kepada keluarga untuk menjadi sistem pendukung yang aman dan terbuka bagi remaja. Yang keempat, kita dapat melakukan dokumentasi, yaitu mencatat hasil pemeriksaan.